Kenapa orang yang pindah agama atau yang baru mualaf atau baru murtad itu seakan-akan diagung-agungkan, seakan-akan ada euforia gitu, seakan-akan dia disanjung-sanjung gitu. Kenapa seperti itu? Padahal kan kita tidak tahu apa motifnya dia pindah agama, apa motifnya dia mualaf, apa motifnya dia murtad gitu. Kita nggak tahu, hanya dia yang tahu. Biasanya ya, ada orang misalnya mualaf itu, ya ada juga karena follower gitu, karena eh, pendapatan biar lebih gede gitu, biar bisa diterima gitu, karena dia udah bosan minoritas gitu. Ada seperti macam-macam alasannya gitu. Tapi biasanya ya, orang yang baru mualaf itu biasanya, tapi tidak semuanya ya, atau orang yang murtad itu tidak semuanya, tapi biasanya dia akan menjelek-jelekkan agamanya sebelumnya gitu. Dia akan menjelek-jelekkan agama sebelumnya gitu. Biasanya nih, kalau misalnya kita nanya gitu, kenapa lu pindah agama ke agama yang sekarang gitu? Ya karena di agama sebelumnya begini, pokoknya dijelek-jelekin gitu. Padahal kalau kita berpikir secara rasional gitu, apakah orang yang bertuhan itu menjelek-jelekan agama sebelumnya? Apakah orang yang baik itu mau menjelek-jelekan agama sebelumnya? Apakah orang yang baik itu atau sahabat yang baik itu menjelek-jelekan sahabatnya sebelumnya? Padahal tujuan dia untuk mualaf itu kita tidak tahu sebenarnya. Mungkin ada tujuan tersembunyi gitu. Kita nggak tahu sebenarnya. Sebenarnya masalah ini, kenapa orang yang baru mualaf itu seakan-akan disanjung-sanjung, seakan-akan disambut dengan red carpet gitu, seakan-akan ada euforia gitu. Sebenarnya udah banyak yang bahas ini, tapi saya akan membahas dari sudut pandang filosofi atau sudut pandang historis gitu, secara historis dari zaman purba sama zaman sekarang ini, sampai manusia modern sekarang ini. Saya akan membahasnya beberapa menit, semoga bisa tercapai ya. Oke, selamat datang kembali di channel Revangi Filosofi. Salah satu alasan kenapa manusia atau orang-orang yang baru mualaf itu seakan-akan ada euforia gitu, seakan-akan kita seneng gitu, disambut dengan seperti malaikat gitu. Alasan utamanya adalah karena manusia itu adalah makhluk gerombolan. Sekali lagi saya katakan, manusia pada dasarnya itu, pada nalurinya itu adalah makhluk gerombolan, alias makhluk yang berkomunitas, yang berkelompok-kelompok gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dulu di zaman purba manusia itu sering berkelompok. Karena apa? Karena dulu zaman purba manusia itu belum di atas mata rantai makanan gitu. Jadi manusia saat itu masih sedang diburu gitu. Jadi sama seperti hewan lainnya gitu. Misalnya manusia, dulu kan manusia tinggal di padang gurun atau di padang rumput gitu. Jadi manusia bisa aja dikejar-kejar sama harimau, dikejar-kejar sama singa gitu. Jadi manusia itu termasuk rantai makanan, bukan di atasnya gitu, bukan yang memimpin rantai makanan. Tapi kalau sekarang kan manusia kan yang memimpin rantai makanan. Akan tetapi kalau dulu, zaman purba itu, manusia belum modern itu, manusia juga diburu sama seperti hewan lainnya, misalnya seperti burung apa segala macam gitu. Sama seperti itu, nggak ada bedanya gitu. Nah, itulah alasannya manusia itu cenderung ya, bukan semuanya, tapi cenderung berkelompok. Kenapa harus berkelompok? Misalnya nih, dulu zaman purba itu, kita harus berkelompok, misalnya mau berburu atau kita hidup gitu, kita hidup di gua misalnya, harus ada 50 orang atau 40 orang atau 100 orang, atau mau berburu misalnya 100 orang nih, atau 50 orang nih. Kalau kita cuma satu orang berburu, itu kemungkinan besarnya 80%-nya kita akan dimangsa oleh makhluk lain misalnya, atau hewan lain misalnya seperti singa, harimau gitu. Tapi kalau kita udah banyak nih, udah ada 50 orang, ketika dikejar-kejar harimau gitu misalnya, dikejar-kejar, ada 50 orang yang dikejar, kemungkinan kita hanya itu dimangsa sama harimau itu cuma sedikit gitu, cuma 10% gitu, atau 5% gitu. Karena apa? Karena kita banyak peluangnya gitu, kita akan selamat gitu. Karena kita banyak orang gitu. Kita juga bisa bersatu gitu. Kita bisa menangkap harimaunya itu rame-rame itu, bareng-bareng gitu. Jadi itulah alasannya kenapa orang-orang yang berkomunitas, yang geng-gengan seperti sekarang ini, seperti mohon maaf ya, oknum-oknum ormas gitu. Kalau mereka udah rame-rame gitu, langsung berani banget gitu, langsung main sikat gitu. Jadi adrenalin manusia itu lebih muncul atau lebih naik gitu kalau kita sudah bergerombol atau sudah berkelompok atau sudah berkomunitas. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita terlindungi gitu. Kemungkinan kita tidak selamat itu kecil gitu. Itulah yang tertancap pada naluri manusia atau pikiran manusia beribu-ribu tahun yang lalu gitu. Nah, kebiasaan naluri yang tertancap di dalam otak manusia itu
di zaman sekarang tidak pernah hilang. Inilah yang mendasari kenapa kalau misalnya ada orang yang mu'alaf atau orang yang murtad atau yang pindah agama, kita sangat senang luar biasa gitu. Disambut dengan meriah gitu, euforia gitu. Kenapa? Karena kita merasa senang gitu. Karena komunitas kita itu bertambah, orang-orang kita itu bertambah. Jadi kita merasa terlindungi gitu. Merasa kita bahwa keselamatan kita itu dijamin gitu. Karena apa? Karena kita komunitas itu banyak gitu. Padahal bukan itu salah satu jaminan kita masuk surga. Bukan itu sebenarnya. Tapi ya itu semacam ada tertancap di pikiran manusia, di naluri manusia gitu. Jadi itulah alasannya saya mengatakan bahwa agama itu adalah semacam komunitas yang diciptakan oleh manusia gitu. Terlepas apapun agamanya gitu. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa agama itu tidak benar. Bukan seperti itu maksud saya. Tapi agama itu diciptakan oleh manusia, bukan Tuhan yang menciptakan agama. Agama itu manusia lah yang menciptakan. Kalau misalnya Tuhan menciptakan agama, di dunia ini ada sekitar 3.000-an lebih agama. Coba kita berpikir secara masuk akal. Apakah Tuhan menciptakan segitu banyaknya agama sampai 3.000-an lebih? Sungguh Tuhan itu tidak masuk akal. Sungguh Tuhan itu kurang kerjaan menurut saya pribadi. Karena dia menciptakan 3.000-an lebih agama di dunia ini. Buat apa? Buat ngerjain manusia gitu. Bikin orang manusia itu pusing gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang mempengaruhi kenapa kalau misalnya orang yang mualaf itu datang ke agama kita, misalnya ke tempat ibadah kita, misalnya kita semua seperti wah gitu, seneng gitu. Karena naluri-naluri seperti inilah yang mempengaruhi kenapa kita seperti itu. Oke, kalau misalnya nih kita berpikir secara rasional, kita telah secara mendalam misalnya. Kalau ada orang yang misalnya pindah agama ke agama kita, atau mu'alaf gitu, atau murtad gitu, dia menjelek-jelekkan agama sebelumnya gitu. Jadi kalau kita ibaratkan ini seperti sahabat misalnya. Kita punya sahabat nih, dia menjelek-jelekkan sahabatnya yang lama gitu. Dia mengatakan, ini enggak benar, ini enggak benar, pokoknya aibnya dikeluarin semuanya gitu. Salah satu pertanyaan yang menurut saya sampai saat ini belum terjawab adalah, apakah seorang sahabat yang baik itu menjelek-jelekkan sahabatnya yang lain? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Berarti dia mu'alaf atau murtad itu seperti apa coba? Karena dia bukan orang yang bertuhan gitu. Jadi bertuhan dengan beragama itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi kadang kita banyak menuhankan agama gitu, tanpa menuhankan Tuhan itu sendiri gitu. Jadi orang yang menuhankan agama itu adalah orang yang merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling beragama, merasa dirinya pemegang kunci surga, merasa dirinya adalah yang si paling beragama gitu, yang lain salah gitu. Jadi kalau kita tidak sadar ini, kalau kita tidak bisa mengontrol ini, inilah asal muasal intoleransi. Jadi intoleransi itu terjadi karena apa? Karena kita merasa suci gitu. Mohon maaf ya, teroris sekalipun membunuh orang, melakukan perbuatannya itu karena dalil agama juga gitu. Karena dia merasa wah dirinya paling suci, yang lain itu berdosa gitu. Jadi dia melakukan itu atas dasar agama juga, atas dasar dalil juga gitu. Jadi berhati-hati kalau ada pemikiran-pemikiran yang saya sih paling beragama, saya sih paling suci, saya sih paling toleransi. No, itu harus perlu diperdebatkan. Think again. Jadi pada intinya adalah menurut saya pribadi itu hal-hal seperti inilah yang mempengaruhi kenapa orang senang kalau masuk ke komunitas kita. Seperti yang saya katakan tadi itu. Karena manusia adalah makhluk gerombolan. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu filosofi. Filosofinya adalah manusia adalah makhluk yang bergerombol. Jadi perlu ada semacam kontrol sosial gitu. Ada semacam pemikiran yang rasional gitu. Saya Ray Pangi, salam rasional.